Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri beserta tugas-tugas dari tiap masing individu. Pertama, saya sendiri Imran Ali Rafi dengan NIM 20151363242. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kemudian saya yaitu Michael Regista Putra Bindo dengan nomor induk mahasiswa 200 513 632 446 akan membawakan materi mengenai nozzle. Saya Muhammad Sultan Muzaki, NIM 205 136 32468. Di sini saya akan membawakan materi terkait mesin pijat. Saya Muhammad Farid dengan nomor induk mahasiswa 2005 1363 2501. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai pemeriksaan tekanan kompresi dari mesin diesel. Apa yang harus dilakukan ketika akan menghidupi sebuah engine trainer? Pertama-tama kita lakukan pengecekan pada jalur bahan bakar, kemudian kita buka bautnya ini, apakah ada solar di dalamnya. Jika tidak ada, maka kita lakukan pengisian. Kemudian setelah kita lakukan pengisian, kemudian kita lakukan pembukaan. Kemudian kita lakukan pemanasan. Setelah dipanaskan 15 detik, kita hidupkan mesin. Jika tidak hidup, maka kita lakukan troubleshooting dan pengecekan pada setiap komponen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michael Regista Putra Bindo dengan nomor induk mahasiswa 200 513 632 446. Di sini saya akan melakukan pengetesan nozzle dengan alat nozzle tester. Kita tancap satu, yaitu nozzle nomor 4. Kita coba tes. Seperti ini. Tekanannya kita dapati 80 bar, kisaran 80 bar. Nah, untuk standarnya sendiri itu 140 sampai 150 bar. Tetapi ini untuk mobil lama dalam kondisi seperti ini itu normal sekali. Nah, jadi penyebabnya itu bisa dari kondisi di dalam nozzle sendiri. Nah, apa sih penyebabnya dan efek samping dari nozzle yang tidak bisa efektif dalam kondisi 140 dan 150 bar, yaitu mesin bisa menjadi pincang. Kita lanjut pada nozzle nomor 3. Kita kencangkan. Jika dirasa kencang, maka kita lakukan pengetesan pada nozzle. Nah, ini harus dalam kondisi terbuka agar alirannya bisa mengalir dengan baik ke nozzle. Tekanannya hampir sama dengan yang barusan nomor 4, yaitu 80 bar. Ya, selanjutnya kita coba pada nozzle nomor 2. Kita kencangkan pokok set ya, jangan terlalu kencang agar pipanya tidak patah. Nah, setelah itu kita buka lagi kerannya. Setelah itu kita tes. Nah, dapat diketahui bahwa tekanannya itu tidak jauh dengan yang nomor 3 dan 4, yaitu kisaran 80 bar. Ya. Pengetesan pada nozzle nomor 1.
Nozzle-nya sudah terpasang, kemudian kita lakukan pengetesan berapa tekanannya. Pertama kita buka dahulu kerannya. Hasilnya hampir sama dengan nozzle nomor 4, 3, dan 2. Itu antara 80 baran. Nah, dapat kita simpulkan bahwa semuanya itu kisaran antara 80 hingga 90 bar. Nah, jika nozzle itu tekanannya lemah, itu menyebabkan pengkabutan pada kendaraan itu tidak menjadi optimal atau tidak sempurna. Jika tekanannya normal, maka pengkabutan akan menjadi sempurna dan normal pada mesin. Itu saja. Selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran pada nozzle. Kita buka nozzle-nya dengan kunci ring 27. Tapi ingat, jika kita akan membongkar nozzle, kita gunakan ragum sebagai alat pendukung untuk mengaitkan nozzle. Selanjutnya kita akan buka bagian-bagian atau komponen dari nozzle itu sendiri. Ya, ini adalah bagian-bagian komponen dari nozzle. Ya, ini adalah komponen-komponen dari pada nozzle. Ini adalah head nozzle di bagian atas. Kemudian ini adalah ring tembaga, ditempatkannya di sebelah sini. Selanjutnya ini adalah valve atau istilahnya klep agar bisa membuka dan menutup tekanan. Nah, di bagian bawah sini ini ada seperti jarum. Itu namanya needle untuk pengabutan. Dan ini adalah spring untuk menekan naik turunnya valve. Nah, bagian-bagian komponen ini itu sangat vital sekali terhadap kebersihan daripada solar itu sendiri. Penyebabnya kerusakan itu disebabkan karena kualitas solar yang tidak baik. Setelah kita lakukan identifikasi terhadap komponen-komponen, nama-nama komponen, setelah itu kita pasang kembali. Pertama, kita pasang valve-nya. Selanjutnya kita pasang spring. Dan selanjutnya kita pasang ring tembaga sebelah sini. Selanjutnya kita pasang head dari nozzle. Untuk mengencangkan, kita gunakan ragum seperti awal mula pembongkaran. Mari kita mengencangkan kembali menggunakan ragum. Ya. Setelah kita pasang kembali tadi bagian atau komponen-komponen dari nozzle, kita kencangkan menggunakan alat bantu yaitu ragum dan kunci 27 ring. Nah, jika dirasa cukup kencang, maka kita pasang kembali ke mobil atau ke engine. Nah, jadi untuk
menghabiskan bahan bakar. Dan kemudian nozzle bodi atau needle dikerjakan dengan presisi dengan toleransi 1/1000 mm atau 1/40 in. Karena itulah kedua komponen itu dalam proses penggantiannya harus secara bersama-sama. Jadi nozzle sendiri itu adalah komponen yang sangat vital dalam mesin diesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sifatul Muzaki, NIM 260513635418. Pada kali ini saya akan melakukan pengecekan pada tahanan glue plug, kemudian tegangan, dan seberapa lama glue plug itu dapat menyala. Nah, sebelum itu ada baiknya kita mengetahui apa itu fungsi dari glue plug itu sendiri. Untuk fungsinya sendiri yaitu glue plug berfungsi untuk memanaskan suhu udara yang ada di dalam ruang bakar dengan tujuan mempercepat proses dari pembakaran tersebut, pembakaran pada engine. Harapannya agar engine ini bisa mendapatkan suhu yang ideal untuk membakar solar yang ada di dalam engine. Selanjutnya yaitu saya melakukan pemeriksaan pada busi penjar ini atau biasa disebut glue plug. Sebelum itu kucing kontak diarahkan ke arah head, terminal positif dari probe merah diarahkan ke sini dan negatif diarahkan ke ground. Kemudian dilihat pada avometer didapatkan angka sekitar, bentar masih naik. Dari pengukuran tegangan busi pejar berikut didapatkan hasil 12,4 volt yang dimana berada pada standar tegangan busi pejar dan tegangannya sama dengan tegangan dari baterai. Setelah mengukur tegangan dari glue plug itu, saya akan mengukur resistensi atau tahanan dari masing-masing busi pejar pada atau biasa disebut glue plug. Pertama kita lepaskan dulu baut yang ada di depan sini menggunakan ring atau pas ukuran 10. Baik, sebelum melakukan pengukuran tahanan pada busi pejar atau glue plug tersebut, pastikan dahulu kita melakukan kalibrasi pada avometer jika avometernya manual. Untuk standar pada glue plug sendiri antara 0,1 sampai 2, karenanya kita ambil pada tahanan 10 ohm. Kita arahkan selektor ke 10 ohm. Kemudian probe merah dan probe hitam kita sambungkan. Setelah itu kita putar sini hingga jarumnya ke angka 0. Kita putar sampai dia ke angka 0. Oke. Setelah dilakukan kalibrasi pada avometer, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tahanan pada masing-masing glue plug. Yang pertama, pada glue plug pertama didapatkan hasil 1,1 ohm. Kemudian untuk glue plug kedua atau busi pejar kedua didapatkan hasil pengukuran sekitar 0,9 ohm. Selanjutnya pada glue plug atau busi pejar ketiga didapatkan hasil 1 ohm. Dan kemudian untuk busi pejar terakhir atau keempat didapatkan hasil pengukuran 1,2 ohm. Kesimpulannya di sini yaitu masing-masing busi pejar masih dalam keadaan normal karena standarnya yaitu berkisar 0,1 sampai 2 ohm. Baik, saya akan melakukan pengecekan seberapa lama busi pejar ini dapat menyala. Pertama-tama sambungkan arus ke busi pejar, setelah itu sambungkan
arus ground ke busi pejar, lalu putar stop kontak ke kiri. Selanjutnya yaitu busi pejar kedua. Kita lakukan seperti yang tadi, tekan kemudian nyalakan. Baik, untuk busi pejar kedua didapatkan sekitar 23 detik. Untuk busi pejar ketiga kita lakukan tadi, berikan ground kemudian putar stop kontak ke arah kiri. Baik, untuk busi pejar ketiga didapatkan sekitar 15,80 detik. Baik, untuk pengukuran busi pejar terakhir yaitu busi pejar keempat, kita lakukan seperti tadi, berikan ground pada busi pejar dan putar stop kontak ke arah kiri. Baik, didapatkan hasil 18 detik pada busi pejar keempat. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu untuk busi pejar pertama dan kedua yang dimana hasilnya di atas dari 20 detik, itu kesimpulannya busi pejar tersebut rusak atau sudah hampir tidak layak dipakai lagi. Dan untuk busi pejar ketiga dan keempat masih berada dalam standar normal pada busi pejar, karena standarnya yaitu berkisar 15 hingga 20 detik. Untuk standar dari tahanan tegangan dari busi pejar itu sendiri, untuk tahanannya yaitu sekitar 0,1 ohm hingga 2 ohm. Jika kurang atau lebih dari itu, maka tahanannya lebih atau mengurangi dari standar tersebut, itu dapat dikatakan busi tersebut tidak layak untuk dipakai lagi, sehingga harus dilakukan estimasi pada busi pejar tersebut. Estimasinya sendiri itu empat-empatnya diganti, bukan satu aja, karena memang begitu standarnya. Untuk yang tegangan, standarnya yaitu mengikuti dari tegangan yang ada pada aki tersebut. Jika tegangannya 12 volt pada aki, maka busi pejar tersebut jika diukur harus mendapatkan hasil dari 12 volt itu juga. Jika tegangannya busi pejar di bawah 12 atau melebihi, maka itu masalahnya ada di aki tersebut, entah itu low, drop, atau sebagainya. Beberapa penyebab kerusakan pada busi pejar. Yang pertama yaitu busi pejar mati dikarenakan faktor umur pemakaian. Hal ini merupakan permasalahan normal dikarenakan usia dari busi pejar tersebut telah lama habis, sehingga perlunya dilakukan estimasi pada busi pejar. Yang kedua yaitu penggantian busi pejar bukan original. Hal ini bisa menyebabkan busi pejar mati dikarenakan setiap produk non-original spesifikasi ketahanan bahannya pun ikut berbeda. Dan yang ketiga yaitu timer modul busi pejar error atau bermasalah. Hal ini bisa menjadi penyebab masalah utama busi pejar mati, di mana timer yang sudah mulai error atau waktu memanaskan busi pejarnya terlampaui lama, sehingga busi pejar selalu memanasi ruang bakar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pemeriksaan tekanan kompresi pada mesin diesel. Tekanan kompresi dari mesin diesel sendiri adalah tekanan pada langkah kompresi yang terjadi pada saat piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas di akhir langkah kompresi.
Hal pertama sebelum melakukan pemeriksaan tekanan kompresi mesin diesel adalah dengan melepas keseluruhan glow plug pada masing-masing silinder. Berikut ini adalah proses pelepasan glow plug atau busi pijar. Setelah glow plug terlepas, selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan secara visual dengan cara memutar atau menyalakan engine apakah campuran bahan bakar dan udara dapat terkompresi keluar dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan visual, didapatkan hasil bahwa campuran bahan bakar dan udara dapat terkompresi dengan baik. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan tekanan kompresi dengan menggunakan alat yaitu compression tester. Dan untuk melakukan pengukuran tekanan kompresi dari mesin diesel, kita menggunakan alat yang namanya compression tester. Compression tester berfungsi untuk mengukur tekanan kompresi dari tiap-tiap atau masing-masing silinder. Dan untuk pengukuran di sini yaitu adalah satuan bar dan PSI. Bar yang berwarna merah dan PSI berwarna hitam. Dan saya akan melakukan pengukuran tekanan kompresi dengan menggunakan satuan bar dengan standar spesifikasi yaitu 15 sampai dengan 30 bar. Langkah pertama adalah pasangkan konektor compression tester pada lubang glow plug. Selanjutnya adalah kita pasangkan alat compression tester. Pertama adalah ke silinder nomor 4. Setelah terpasang, kita bisa men-starter engine selama 5 detik dan kita bisa lihat hasilnya berapa PSI atau bar dari hasil pemeriksaan tekanan kompresi. Setelah 5 detik didapatkan hasil sekitar 16 bar. Tekanan ini masih dalam batas normal atau sesuai spesifikasi, yang dimana spesifikasi sendiri adalah berkisar antara 15 sampai 30 bar. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan tekanan kompresi pada silinder 3. Kita pasangkan alat compression tester. Setelah terpasang dengan baik, kita bisa men-start engine kurang lebih 5 detik. Kita bisa lihat hasil pengukurannya. Didapatkan hasil pengukuran sekitar 17 bar, yang dalam artian masih sesuai standar spesifikasinya. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan tekanan kompresi pada silinder 2. Yang pertama kita pasangkan compression tester pada konektor yang berada di silinder 2. Setelah terpasang, kita bisa men-start engine sekitar 5 detik dan kita lihat hasilnya. Didapatkan hasil yaitu sekitar antara 17 sampai 18 bar, yang artinya masih sesuai dengan kondisi spesifikasinya. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan tekanan kompresi pada silinder 1. Yang pertama kita pasangkan alat compression tester pada konektor yang berada di silinder 1. Setelah terpasang dengan baik, kita bisa men-start engine selama kurang lebih 5 detik dan kita bisa melihat hasilnya. Didapatkan hasil pengukuran sekitar 17 bar, yang artinya tekanan kompresi pada silinder 1 masih sesuai dengan batas toleransi atau sesuai dengan spesifikasinya.
Setelah selesai melakukan pemeriksaan tekanan kompresi, selanjutnya kita pasang kembali keseluruhan dari masing-masing glow plug. Jika tekanan kompresi motor diesel di bawah 15 bar atau di bawah spesifikasi, itu bisa saja disebabkan oleh beberapa komponen yang mengalami kerusakan, yaitu salah satunya gasket antara blok silinder dengan silinder head yang mengalami keausan karena masa pakai. Selanjutnya bisa saja diakibatkan oleh ring piston yang mengalami keausan, sehingga terjadinya kebocoran kompresi dari mesin diesel. Adapun kebocoran kompresi mesin diesel dapat mengakibatkan kinerja mesin tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga terjadinya penurunan tenaga atau power yang dihasilkan oleh mesin diesel. Mesin diesel mempunyai kompresi yang tinggi supaya bisa membakar solar tanpa memerlukan busi. Makin tinggi kompresi, makin besar daya yang dihasilkan oleh mesin diesel. Jika tekanan kompresi mesin diesel di bawah standar spesifikasi, ini bisa menyebabkan mesin diesel susah untuk dinyalakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ibrahim Al-Lutfi akan menjelaskan mengenai filter solar. Yaitu filter solar sendiri berfungsi untuk menjaga kandungan bahan bakar yang akan mengalir ke hose dan yang akan disebarluaskan menuju sel. Baik, selanjutnya yaitu komponen filter solar. Yang di atas ini namanya pompa solar. Untuk yang sebelah kiri ini namanya baut air bleeding. Nah, untuk yang kedua pipa ini namanya, untuk yang pipa kanan ini namanya pipa masuk dan yang ini pipa keluar. Nah, untuk yang kabel ini namanya soket terminal. Nah, dan di dalam ini terdapat filter solar atau sebuah penyaringan solar. Dan untuk yang di bawah ini namanya water level sensor. Untuk cara kerja filter solar sendiri yaitu bahan bakar melalui selang pipa masuk menuju filter solar. Nah, yang nantinya solar akan disaring dan dipisahkan dengan kotorannya. Selanjutnya mengalir melewati pipa keluar yang akan dialirkan pada bus pom. Nah, yang nantinya oleh bus pom sendiri akan dialirkan atau disebarluaskan menuju berbagai nozzle ini. Selanjutnya yaitu kerusakan yang sering terjadi pada filter solar. Kerusakan yang sering terjadi biasanya disebabkan oleh faktor usia dan kualitas solar itu sendiri. Nah, maksudnya yaitu ketika solar itu
tidak memenuhi kualitasnya, maka saat penjaringan ataupun filter udara yang sudah memenuhi faktor usia, ketika saat penjaringan, maka kotoran yang terdapat pada solar tersebut akan ikut masuk pada baskom dan nantinya akan menyebabkan pembakaran itu tidak maksimal. Baik, untuk kesimpulannya sendiri yaitu pada rukam ini terdapatlah filter solar yang mana filter solar tersebut harus diganti setiap 5.000 km agar performa mesin dan bahan bakar menjadi sangat baik. Kemudian pada saat digunakan, kendaraan itu akan terasa nyaman. Itu tadi cuplikan video dari kami. Terima kasih. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.